Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada pekan kemarin kita sudah belajar tentang perbandingan yang senilai. Nah, kemarin perbandingan senilai itu contohnya pada pembuatan kue, terus berapa telur yang dibutuhkan. Nah, sekarang perbandingan senilai yaitu pada skala. Nah, skala di sini kita sudah mempelajari pada kelas 6 lalu. Nah, kita ulangi lagi di kelas 7 ini. Nah, perbandingan skala itu biasa kita temukan pada suatu peta. Nah, di sini ada suatu rumah. Nah, di sini ukuran yang tidak sebenarnya. Terus kemudian ukuran rumah pada gambar adalah contoh gambar berskala, yaitu menggunakan perbandingan. Nah, ini 1:100 itu contoh dari skala. Perbandingannya 1:100. Nah, perbandingan ukuran rumah pada gambar dan ukuran rumah sebenarnya disebut skala. Jadi, di samping itu 1:100, setiap 1 cm itu menunjukkan 100 cm pada ukuran sebenarnya. Jadi artinya 1:100, setiap 1 cm pada suatu gambar itu menunjukkan 100 cm pada ukuran sebenarnya. Sehingga skala itu dapat dirumuskan berikut. Skala sama dengan jarak gambar dibagi jarak sebenarnya. Atau biasa kita ketahui rumus skala itu adalah skala JP dibagi JS. JP itu adalah jarak peta sedangkan JS itu jarak sebenarnya. Nah, itu ya. Jadi rumusnya yang biasa ketahui itu dulu JP per JS. Ustazah tulis lagi di sini biar jelas. Skala sama dengan JP per JS. Nah, itu rumusnya tadi. Nah, di sini ada suatu contoh. Diketahui skala suatu peta 1:1.500.000. Nah, di sini tadi artinya apa? 1:1.500.000, yaitu setiap 1 cm pada gambar itu mewakili 1.500.000 cm jarak sebenarnya. Nah, di sini jika jarak kotak A ke B itu adalah 6 cm, tentukan jarak sebenarnya. Nah, yang harus kalian pegang itu adalah rumus utamanya, yaitu skala sama dengan JP per JS. Nah, kita hitung di sini ya. Skala sama dengan JP per JS. Nah, tadi skalanya itu 1:1.500.000. Jarak pada peta tadi 6 cm, jarak sebenarnya ditanyakan. Nah, kalau sudah ketemu rumus seperti ini, posisi bawah dipindah jadi posisi atas. Terus kemudian yang ini posisi atas pindah jadi posisi bawah. Sehingga dapat kita tulis tadi JS sama dengan JP-nya 6, skalanya 1:1.500.000. Nah, di sini ada rumus pembagian dengan pecahan. Nah, setiap pembagian dengan pecahan itu caranya dikalikan tapi dibalik. JS sama dengan 6. Nah, tadi kan 1:1.500.000. Jadi 1
1.500.000 per 1, karena tadi posisinya dibalik. Nah, ini dibalik ya, 1 banding 1.500.000 itu dibalik jadi 1.500.000 dibagi 1. Tinggal kita hitung 6 kali 15 yaitu 90, tambah nolnya ini diikutkan 1, 2, 3, 4, 5 cm. Nah, biasanya jarak sebenarnya itu pakai kilometer, cm, kilometer turun 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tinggal 90 km. Nah, jawabannya sudah sama. Ya, jawabannya jarak sebenarnya dari kota A ke kota B adalah 90 km. Nah, di sini ada lagi faktor skala dan gambar berskala. Skala pada peta yang sering kalian jumpai itu merupakan skala pengecilan. Jadi yang tadi jarak sebenarnya misalnya 1.500.000 dikecilkan jadi 1 cm. Nah, ini disebut sebagai faktor skala. Nah, faktor skala itu bisa berupa perbesaran ataupun pengecilan. Contohnya pada foto. Nah, foto tampak kesamaan antara foto dan benda sebenarnya. Kayak kalian kalau pas di foto kan nggak mungkin foto kalian itu sebesar kalian. Nah, makanya jadi diperkecil. Nah, di sini pada gambar berskala selalu berlaku hal berikut. Yang pertama, mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk. Nah, kayak foto kalian. Kalau foto kalian itu nggak mungkin kan ukurannya jadi kecil, bentuknya jadi berubah. Misalnya kalian jadi pohon, kan nggak mungkin. Nah, ukuran itu dapat diperbesar dan diperkecil. Nah, ini contohnya. Sebuah foto berukuran lebar 8 cm dan tinggi 12 cm akan dibuat bingkai dengan lebar 16 cm. Jadi foto aslinya tuh kecil 8 cm, tinggi 12 cm. Terus kemudian lebar akan dibuat bingkai 16 cm. Tentukan faktor skalanya dan tinggi bingkai. Nah, ini pakai yang perbandingan senilai. Jadi lebar sama lebar, tinggi sama tinggi. Nah, ini ya, lebar per tinggi. Lebar per tinggi. Ini lebar 1, tinggi 1, lebar 2. Diganti aja. Lebarnya dimisalkan X1, X, tingginya Y. Nah, X1 tadi ketemu 8, Y1-nya yaitu 12. X2 16. Nah, kita tentukan itu besaran skalanya. Jadi, skala itu harus dibandingkan yang sama, X sama X, Y sama Y. Jadi, X1 banding X2 sama dengan 8 banding 16, sama dengan 1 banding 2. Nah, ini ketemu skalanya. Terus berapa tadi tingginya? Nah, itu pakai rumus yang kemarin, X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. X1-nya tadi adalah berapa tadi? 8. Y1-nya adalah 12. X2-nya tadi 16 per Y2. Ini posisinya pindah ke atas. Y2 sama dengan 16 kali 12 per 8. 16 bagi 8 dapat 8. 16 bagi 8 itu dapatnya 2 ya, afwan. 2 kali 12 sama dengan 24. Jadi ketemu tinggi bingkainya itu adalah 24. Kita cocokkan di sini, sudah betul. Skalanya adalah 1 banding 2, bingkainya ada 24. Nah, tadi caranya seperti itu ya. Nah, di sini perbandingan senilai itu juga pada skala termometer. Nah, skala termometer itu
yang kita temui ada 4. Ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Nah, di sini perbandingannya itu untuk Celsius 5, untuk Reaumur itu 4, untuk Fahrenheit itu dikurangi 32, perbandingannya 9. Untuk Kelvin sama dengan Celsius, tapi nanti angkanya ditambah ini 273. Untuk lebih jelasnya, nah ada soal di sini. Suhu suatu benda 80 derajat Celcius. Tentukan suhu tersebut ke dalam skala Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Tadi Celcius itu 5 ya. Diketahui suhu sama dengan berapa tadi? 80 derajat Celcius. Nah, kalau kita mau mengubah yang pertama itu pada Fahrenheit dulu. Nah, tadi Celsius itu adalah pembandingnya adalah angka 5. Jadi, kalau nanti mau diubah ke yang lainnya itu dibagi yang di sini dulu dibagi 5. Kalau misalnya suhunya itu Kelvin, suhunya Fahrenheit itu dibagi 9 dulu. Nah, ini karena Celsius bagi 5 dulu. Dijadikan ke Fahrenheit. Yang ditanya tadi Fahrenheit dulu ya. Fahrenheit. 80 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? Pembaginya adalah 5. Fahrenheit itu adalah angka 9 dikali angkanya ini tuh 80. Nah, ini dikali dulu, baru ditambah 32. Itu caranya untuk Celsius ke Fahrenheit. 80 dibagi 5 hasilnya 16. 16 kali 9 hasilnya adalah 144 ditambah 32. Akhirnya ditemukan 176 derajat Fahrenheit. Itu untuk Celsius ke Fahrenheit. Nah, pembaginya Celsius tadi 5. Terus yang kedua itu ke Reaumur. Nah, Reaumur itu, ini Celsius selalu dibagi 5. Terus Reaumurnya adalah angka 4 dikali 80 derajat Celsius. Karena di sini pembandingnya Reaumur itu adalah angka 4. 80 bagi 5 16. 16 kali 4 64 derajat. Ini Reaumur ya, derajat Reaumur. Terus yang ketiga itu adalah ke Kelvin. Tinggal ditambah 273. Kalau Kelvin tidak perlu pakai derajat. 80 tambah 273 yaitu 353 Kelvin. Nah, misal ini ya. 32 derajat Reaumur berapa Celsius? Nah, Reaumur itu tadi pembandingnya adalah angka 4. Nah, di sini ya. Terus kemudian ini dibagi berapa? 5 atau 4? Dibagi 4 karena di sini Reaumur. Sini Reaumur ya. Nah, bagi 4. Baru di sininya 5 karena diubah menjadi ke Celsius dikali 32. 32 bagi 4 8, 8 kali 5 ketemu 40 derajat Celsius. Nah, itu contoh dari yang perbandingan senilai pada termometer. Ini contoh soalnya. Nah, sekarang perbandingan berbalik nilai. Kalau tadi senilai, ini berbalik nilai. Berbalik nilai itu kebalikannya. Nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Nah, ini ada contoh. Nah, ini rumusnya perbandingan terbalik. Nah, ini kemarin rumus perbandingan senilai itu X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2.
itu perbandingan senilai. Tapi kalau perbandingan berbalik nilai, rumusnya ganti. X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2. Nah, ini rumus perbandingan berbalik nilai. Kalau sebanding senilai itu rumusnya pakai ini, X-nya dibagi Y. Tapi kalau berbalik nilai, X-nya dikalikan Y. Nah, ini dihafalkan. Nah, di sini ada contoh. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor kambing, berapa hari persediaan makan itu akan habis? Nah, ini biasanya kalau perbandingan berbalik nilai itu pada hal pakan, terus kemudian pekerja, seperti itu. Nah, kita hitung ya. Kambingnya sebagai X, harinya sebagai Y. Kambing sebagai X, hari sebagai Y. X1 sama dengan 30. Y1 sama dengan 15. X1 karena dijual berarti 30 dikurangi 5. Nah, tadi dijual 5, jadi sisanya berapa kambingnya? 25. Ditanya, ini X2 ya, Y2. Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka dia pakai rumus X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2. X1-nya 30, Y1-nya tadi ketemu 15, terus X2-nya tadi adalah 25 karena dijual berapa? 5, terus Y2-nya yang ditanya. Nah, tinggal ganti posisi, 30 kali 15 dibagi 25 sama dengan Y2. Ini disederhanakan, 30 bagi 5 bisa ketemu 6, ini ketemu 5, 15 bagi 5 ketemu 3. Jadi 6 kali 3 sama dengan Y2. 18 hari sama dengan Y2. Jadi kalau kambingnya itu ada 25, nah harinya semakin bertambah. Karena kambingnya semakin kecil, maka hari penghabisan pakannya semakin besar. Nah, ini namanya berbalik nilai. Kalau yang satunya kecil menjadi besar, yang besar jadi kecil. Nah, ini tugas kalian, ubahlah ke dalam nih derajat Celcius, derajat Reaumur, dan derajat Kelvin. Nah, Ustazah kasih bocoran kalau Fahrenheit itu ke Celcius Reaumur itu dikurangi dulu 32. Nah, kalau untuk Kelvin itu ubah dulu ke Celcius, baru nanti kalian hitung ke Kelvinnya. Terus soal yang berikutnya, ini sebuah peta skala 1 banding 200.000, tentukan jarak sebenarnya. Lalu jarak pada peta, ini sudah ada. Terus yang kedua, yang ketiga, pekerjaan diselesaikan oleh 12 pekerja selama 12 hari. Nah, bila ingin dipercepat 3 hari, ingat, ingin lebih cepat 3 hari, maka perlu tambahan berapa pekerja. Nah, ini 12 hari, lebih cepat 3 hari berarti diapain? Nah, gitu ya. Demikian dari Ustazah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.